hadir menjumpai Anda. Anda sudah pasti tahu apa menjadi pembahasan kita. Menjadi anggota Paskibraka, membawa baki bendera ataupun ikut serta dalam kegiatan 17 Agustus di Istana Negara ataupun Istana Kepresidenan merupakan sebuah kebanggaan tersendiri dan mimpi bagi sebagian besar remaja dan juga pelajar di negeri ini. Tetapi yang menghebohkan pemirsa, selama beberapa hari terakhir ini kita mendengar mengenai polemik aturan berpakaian bagi anggota Paskibraka putri yang dilarang menggunakan hijab ketika bertugas. Ini tentu menuai kontroversi, tidak terkecuali dari MUI. Malam hari ini kita akan berbincang dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Anwar Abbas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa kabar Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Buya sudah bersedia hadir di One on One. Ya, terima Buya kasih. mungkin sudah mendengar apa menjadi pembahasan kita mengenai larangan menggunakan hijab, harus mencopot jilbab ketika bertugas menjadi petugas Paskibraka. Bagaimana MUI pertama kali mendengar ini, responnya Buya? Jadi kalau ada orang di negeri ini, apalagi dia adalah pejabat, melarang warga negara, terutama yang perempuan, untuk memakai busana muslimah, itu suatu pertanda bahwa dia tidak ngerti tentang falsafah bangsa kita yang namanya Pancasila, dan juga tidak mengerti tentang konstitusi. Karena dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya adalah bahwa tidak boleh ada undang-undang, tidak boleh ada kebijakan, tidak boleh ada peraturan yang kita buat di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran agama. Apakah itu ajaran agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu apalagi di dalam pasal 2 di dalam ayat 2 pasal 29 ayat 2 ya. Undang-Undang itu menyatakan bahwa negara menjamin hak tiap-tiap menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu, tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut kepercayaan dan menurut agama dan kepercayaan itu. Jadi kuat sekali ya landasan untuk tidak boleh, untuk jangan melarang. Tapi ini kan tadi dalam Pancasila, tapi justru ide ini muncul gagasannya dari BPIP Bu ya? Makanya Kongres Umat Islam Indonesia di Bangka Belitung tahun 2020 atau 2019 ya sampai pada kesimpulan ya bubarkan saja BPIP. Karena masa BPIP tidak ngerti tentang Pancasila dan tidak ngerti tentang konstitusi gitu. Kalau begitu ya BPIP ini adalah sebuah lembaga yang berada di bawah presiden, ya kan, membuat kebijakan bertentangan dengan falsafah bangsa, bertentangan dengan konstitusi gitu. Kalau saya tidak dibubarkan minimal kepalanya diganti. Oke. Tapi ada permohonan maaf begitu dari BPIP. Tapi beliau ini sudah melakukan 3 atau 4 kali kesalahan. Pertama, sewaktu beliau menjadi rektor di UIN, Sunan Kalijogo, tahun 2018 atau 2019, beliau melarang mahasiswinya yang memakai cadar. Sementara itu dijamin oleh konstitusi. Berarti beliau menentang konstitusi. Tahun 2020, ya beliau juga membuat kebijakan menyatakan bahwasanya musuh terbesar dari Pancasila itu agama. Coba bayangkan ya, negara ini negara Pancasila. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu beliau menyampaikan sikap dan pandangan bahwasanya musuh terbesar dari Pancasila itu agama. Padahal sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, agama. Jadi tidak nyambung jadinya. Dan juga pada tahun berapa itu? Pada tahun 2021 beliau juga melakukan sesuatu ya, yaitu melakukan lomba penulisan dengan judul Hormat Bendera Menurut Hukum Islam di kalangan para pelajar. Ini kalau seandainya sempat terjadi dan berlangsung ya, ini nanti dijadikan instrumen oleh pihak-pihak tertentu untuk menggebuk pesantren. Gitu. Jadi dalam Islam itu ada namanya Sadus Dari'ah ya.
dia boleh ya, tetapi kalau seandainya akan menimbulkan bencana malapetaka, cegah. Gitu. Akhirnya masyarakat bicara, para ulama berbicara dan akhirnya dibatalkan. Nah, yang keempat ini, belum membuat kebijakan melarang ya anggota Paskibraka memakai hijab dan atau jilbab ya. Beliau menyatakan yang dilarang itu hanya di dua kondisi, sewaktu acara pelantikan satu, dan di waktu acara pengibaran bendera ya. Bagi saya ini sebuah pelecehan terhadap agama dan pelecehan terhadap konstitusi. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh kepala BPIP ini menurut saya sangat-sangat mendasar dan fundamental. Nah, sehingga akhirnya saya lihat ya masyarakat itu sudah nggak percaya kepada BPIP. Oleh karena itu menurut saya supaya BPIP itu kembali mendapatkan trust dari masyarakat dan rakyat, ya kepala atau orang yang memimpinnya harus diganti, harus diberhentikan. Tapi ini kan sudah berkali-kali ya kejadian. Buya mencatat ada 4 kali kejadian begitu ya, yang dianggap itu hanya saya yang mencatat nih ya. Banyak pihak sudah mencatat. Banyak pihak mencatat dan mungkin juga datanya, jejaknya ada begitu. Jejaknya ada. Tapi kenapa kalau menurut Buya hal ini bisa terus terjadi secara berulang-ulang Buya? Yang pertama, yang kedua lanjut, yang ketiga ada lagi, dan yang keempat ini Indonesia yang mayoritas umat Muslim, walaupun kita bukan negara Islam, tapi ada lagi kejadian seperti ini. Ya, saya pernah membincangkan ini dengan Pak Jokowi di istana. Saya bertanya kepada beliau, Pak Presiden itu punya gagasan dan keinginan untuk mencetak anak-anak bangsa yang memiliki kepribadian. Ya. Kepribadian semacam apa yang Pak Presiden inginkan? Apakah Pak Presiden menginginkan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak bangsa yang Pancasilais? Oh ya betul Pak Bas. Nah, kalau seandainya kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang Pancasilais, berarti dia harus ngerti, harus paham, dan harus menjalani kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan konstitusi tersebut. Tetapi pada hari ini kita lihat ya, di tengah-tengah masyarakat kita, nampaknya ya, juga cukup deras faham-faham yang berkembang di tengah masyarakat yang tidak sesuai dan sejalan dengan Pancasila itu sendiri. Dalam bidang ekonomi misalkan kita lihat ya, semestinya sistem ekonomi kita ini adalah sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia menurut Bung Hatta. Atau kalau menurut Sri Sosono, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi sosialisme religius. Atau menurut Mubiarto, sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi Pancasila. Itu yang diamanatkan oleh konstitusi ya. Tetapi pada fakta dan kenyataannya di lapangan kita lihat sehari-hari yang lebih dominan itu adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme ya. Jadi tidak sesuai. Nah, oleh karena itu menurut saya jangan anak-anak bangsa ini kita buat mendua ya. Secara tertulisnya kita adalah falsafah kita Pancasila, tetapi dalam kesehariannya kita menerapkan sistem ekonomi atau falsafah liberalisme kapitalisme, atau yang ini lebih kental warna sekularismenya. Jadi artinya agama, kalau diikutin cara berpikir ini ya, dia menginginkan supaya yang namanya agama jangan dibawa-bawa ke dalam kehidupan publik, jangan dibawa ke dalam bernegara. Sementara di pasal 29 ayat 1 dikatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bisa dikatakan nggak sih itu bentuk fobia akan agama, Bu ya? Ya sebenarnya ini sudah masuk kategori Islamofobia ini. Jadi bagaimana kita bisa menerima ya kehadiran seorang yang memiliki jabatan penting kepala BPIP ya, tapi pikiran-pikirannya sangat Islamofobia. Saya agak sulit saya menjelaskan atas dasar apa Presiden masih mempertahankan yang bersangkutan sebagai kepala BPIP, sementara kesalahan-kesalahan yang dia lakukan sangat berat sekali ya. Menyatakan bahwasanya agama adalah musuh terbesar dari Pancasila, berarti fahamnya bukan Pancasila. Itu berarti dia bukan orang yang beragama. Karena atau dia beragama tapi dia menganggap bahwasanya Pancasila lebih tinggi daripada agama. Sementara kalau di sini bukan Pancasila lebih tinggi dari agama lebih tinggi daripada Pancasila. So nilai-nilai yang dikembangkan dalam Pancasila itu diturunkan dari nilai agama dan juga nilai budaya gitu kan. Jadi kesimpulan saya ya, jika seandainya peristiwa seperti ini terus berulang ya,
dampaknya menurut saya cukup besar ya. Dan bisa-bisa yang terkena itu bukan yang bersangkutan, tapi atasannya. Dalam hal ini menurut saya adalah presiden sendiri. Karena ini sebuah lembaga yang berada langsung di bawah presiden. Dan saya tidak mau ya yang berbuat si A yang menanggung akibatnya si B gitu ya. Yang berbuat kepala BPIP yang terkena presiden. Saya tidak mau yang kayak gitu. Tapi dari MUI sendiri sudah mengetahui nggak sih aturan ini sudah ada sebelumnya ketika mereka tanda tangan begitu kan peserta-peserta paskibrakanya atau membaca aturan tersebut? Dalam ketentuannya tidak boleh ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan undang-undang. Di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, di situ dijelaskan di bagian tujuan bahwa tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah membentuk manusia-manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, kalau ini tidak menciptakan manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia yang dia jadi bertentangan. Oleh karena itu semestinya ini batal demi hukum ini. Dilihat dari hierarki hukum ini sudah batal demi hukum. Oleh karena itu menurut saya ini kepala BPIP ini telah melakukan sesuatu yang inkonstitusional, melanggar undang-undang. Timbul pertanyaan, kalau ada pejabat di negeri ini yang telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, apalagi konstitusi berkali-kali, itu masih tetap akan dipertahankan, harus diganti. Kalau saya ganti. Baik. Perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali Bu ya. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.